Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya lihat sudah bergabung Mas Menteri. Selamat bergabung Mas Menteri. Untuk selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator, Bapak Dr. Insinyur Zakir Sabara. Kami persilahkan dengan hormat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim yang saya hormati dan muliakan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sekaligus Ketua Umum FDTI, Prof. Nisam, yang kita semua selalu banggakan. Para pejabat di Kemendikbud yang saya hormati, para dekan anggota FDTI seluruh Indonesia, dan para guru besar, dosen, praktisi, profesional, dan mahasiswa-mahasiswi dari seluruh Indonesia, dan yang tak kalah pentingnya warganet yang mengikuti acara ini melalui Zoom dan kanal YouTube Dirjen Dikti dan YouTube FDTI. Ini rekor Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, hampir 3.000 pendaftar dan mohon maaf, hanya 1.000 yang bisa masuk di Zoom dan teman-teman yang lain bisa mengikuti lewat YouTube Dirjen Dikti dan FDTI. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat memoderatori kegiatan ini, yaitu seri ke-6 webinar yang digagas Ditjen Dikti Kemendikbud bersama Forum Dekan Teknik Indonesia di masa pandemi COVID-19 secara daring. Tema kita kali ini adalah tantangan mewujudkan kampus merdeka, dan antusiasme warganet luar biasa, Bapak Ibu luar biasa, hampir 3.000 orang setelah registrasi, dan saya ingin perkenalkan Mas Menteri, saya Zakir Sabara, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar, yang juga selama ini membantu Prof. Nisam di FDTI sebagai Wakil Sekjen. Beliau juga mentor saya selama ini. Saya tidak akan berpanjang lebar mengawali acara ini. Saya mempersilahkan Bapak Prof. Nisam untuk membuka acara ini. Silakan Prof. Terima kasih Pak Zakir yang kita hormati dan banggakan bersama Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, rekan-rekan Dekan Fakultas Teknik seluruh Indonesia, rekan-rekan sivitas akademika dan adik-adik mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah di pagi ini kita mendapat tamu istimewa Mas Menteri Nadiem Makarim, dan untuk mendengarkan langsung dari penggagas ide Kampus Merdeka, Merdeka Belajar yang saat ini sedang ramai kita persiapkan dan laksanakan bersama. Saya tidak akan berpanjang kata, hanya membacakan satu pantun. Kumbang terbang kitari taman bunga, bunga bermekaran sambut mentari. Selamat datang Mas Menteri, kebanggaan kita, Kampus Merdeka membangun negeri. Marilah kita mulai acara pagi ini dengan mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, dan kami persilahkan untuk dinyanyikan.
saya lanjut, Prof. Silakan. Ya, makasih Prof. Pengantar pembukaannya pada pagi hari ini. Saya juga tidak akan berpanjang lebar mengawali acara ini. Sebelum ke Pak Mas Menteri, saya hanya ingin meng-highlight kegiatan kita pagi ini dengan mengutip syair konten kreator muda dari Makassar, Rijal Jamal. Narasinya seperti ini, Mas Menteri. Semestinya kampus bukan hanya tempat perkuliahan. Tugas kampus sejatinya menghidupkan pengetahuan dengan napas peradaban. Jika dulu guru dan dosen banyak menuntut dan mahasiswa kebanyakan menurut, kini di era digital keduanya ditantang untuk menjemput. Kelas tidak lagi menuhankan diktat, angka dan teori. Kekakuan membuat imajinasi susah dicari. Jika ilmu terus berfokus pada objek hafalan, bagaimana mungkin ilmu mampu menuntaskan beragam persoalan? Kampus menjadi corong setiap perubahan. Guru dan dosen jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Sebab belajar itu adalah hal yang menyenangkan. Hingga kreativitas muncul dan ditumbuh kembangkan. Kehausan akan ilmu membuat ijazah tak lagi mengakhiri proses pembelajaran. Generasi pencipta hanya soal waktu. Indonesia harum dengan karya bermutu. Kampus merdeka lah yang menjadi pintu. Masa depan negeri ini hanya bisa diselamatkan dengan pendidikan. Tanpa pendidikan, kemerdekaan hanya lantang diucapkan. Mas Menteri dan Ketua Umum FDTI yang saya muliakan, hari ini banyak sekali pertanyaan dalam benak kita semua, termasuk saya, mengenai kesiapan kita semua memasuki era normal baru ini. Dan bagaimana melejitkan implementasi kampus merdeka. Sehingga tentu suatu kesyukuran bagi kita semua pagi ini bisa menggali secara langsung dengan penggagas ide ini, yaitu Mas Menteri Nadiem yang sudah bersama kita. Tanpa membacakan biodata beliau, karena saya yakin kita semua telah mengetahui dengan sangat baik. Olehnya, waktu dan tempat, Mas Menteri, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua ketua FDTI. Terima kasih Prof. Nizam untuk acara ini. Sungguh suatu kehormatan buat saya untuk hadir di acara ini. Mungkin sedikit koreksi Pak, bahwa saya bukan yang penggagasnya, tapi itu sebenarnya Ki Hajar Dewantoro itu yang membuat konsep Merdeka Belajar. Ya, jadinya sedikit koreksi saja. Saya hanya melanjutkan misi beliau pada saat itu, dan sebenarnya itulah yang dipegang Pak Presiden sebagai visi SDM-nya. Jadi ya saya sekedar pembantu untuk melanjutkan saja, Pak. Ya, terima kasih Mas Menteri. Ini kita bincang-bincang soal personal dulu Pak Menteri sebelum kita bahas kampus Merdeka. Personal, profesional apa ya, saja. Siap, Mas Menteri, saya ini orang Bugis Makassar, Mas Menteri. Di daerah saya itu panggilan kepada seseorang sangat diperhatikan. Kami biasa memanggil guru kami dengan sebutan Andre Guru atau Tuan Guru atau Puang. Namun Mas Nadiem ini lebih suka dipanggil dengan sebutan Mas Menteri. Boleh tahu alasannya enggak Mas Menteri? Alasan sederhananya adalah aneh pada saat orang-orang mulai menyebut saya Pak Menteri gitu. Karena beda umurnya jauh sekali dan berhubungan saya masih umur 35. Jadinya pada saat beberapa orang mulai memanggil Mas Menteri itu kayaknya klik gitu, jauh lebih cocok, dan saya juga menurut saya sudah mungkin di pemerintahan maupun di sektor-sektor lain di Indonesia mungkin formalitas itu sudah terlalu tinggi ya. Jadinya kenapa sih formalitas itu? Ada baiknya formalitas, santun, dan keramahan dan ketimuran kita. Tapi juga formalitas itu juga kadang-kadang menutup opini-opini atau pembicaraan yang lebih terbuka. Ya nggak sih? Jadinya pada saat saya ini memposisikan diri sebagai Mas Menteri, itu biasanya orang jauh lebih nyaman membuka unek-uneknya, gitu, membuka isi dari permasalahan seperti apa adanya gitu. Jadinya buat saya jauh lebih
penting setiap kali saya berbicara mengenai masalah-masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita, saya tuh kepengennya kejujuran aja, apa adanya sih gitu. Secara emosional lebih dekat ya Pak Menteri ya. Betul, jadi orang lebih tidak terintimidasi dengan kata Mas Menteri gitu. Ya, Mas Menteri, sebelum menjadi Menteri pun kami sudah banyak mendengar mengenai ada anak muda Indonesia yang sangat potensial, yaitu Mas Menteri. Bolehkah berbagi dengan kita semua apa yang ditanamkan sebenarnya orang tua Mas Menteri di keluarga? Beberapa kombinasi ya. Orang tua saya itu selalu mendorong saya untuk melakukan sesuatu yang berdampak kepada negara. Itu dari kecil gitu. Karena dari 3 generasi selalu keluarga saya itu ada kontribusinya lah untuk negara dari zaman kemerdekaan sampai sekarang gitu. Jadinya itu merupakan suatu hal yang ditanamkan di brainwashing lah saya dari kecil. Orang tua saya harus bukan hanya sukses secara bisnis dan lain-lain, itu tidak cukup, harus ada kontribusinya kepada masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Kedua, saya diberikan kebebasan untuk memilih jalan saya sendiri, mau lewat jalur mana gitu, dan itu penting sekali karena saya diberikan otonomi, kemerdekaan untuk mencoba hal-hal yang berbeda, dan juga diberikan toleransi untuk gagal di beberapa area gitu, dan itu nggak apa-apa gitu loh, bukannya dihukum atau dipermalukan kalau gagal di satu hal. Jadi sering dibiarkan gagal Mas Menteri ya? Betul, jadi ya saya udah biasa beberapa kali gagal dan ternyata bisa berdiri lagi gitu loh. Jadinya menurut saya kekuatan mental dari proses itu sangat penting. Dan ketiga juga bukan hanya dampak dari orang tua, tapi juga dampak dari keluarga saya sekarang, dan bertemu istri saya dan diberikan, istri saya selalu mendukung semua arah yang kita lakukan, baik dari bisnis maupun menjadi menteri dan lain-lain. Jadinya dukungan keluarga itu luar biasa pentingnya untuk kemampuan kita merealisir potensi kita gitu. Jadinya termasuk Pak Menteri, bagaimana keluarga orang tua mendorong anak-anaknya untuk mumpuni baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing lainnya, gimana ceritanya Pak Menteri? Iya, jadi tergantung. Kalau orang tua saya dari kecil, saya bahasa awalnya itu bahasa Indonesia. Tapi saya juga pernah sekolah di luar negeri gitu. Tapi selalu diawali dengan bahasa Indonesia. Tapi ya karena beberapa kali sekolah di luar negeri, jadi juga fasih di bahasa Inggris. Kalau saya sama anak-anak saya eksklusif bahasa Indonesia, karena saya tahu mereka secara otomatis bakal belajar bahasa Inggris gitu. Jadi yang saya harus jaga yang bahasa Indonesianya sekarang. Jadi beda-beda. Sampai lupa bahasa Indonesianya Mas Menteri. Iya, karena semua kan film-film semua bahasa Inggris. Iya. Yang terakhir soal personal ini Pak Menteri. Jika boleh tahu, apa cita-cita Mas Menteri ketika kecil? Apa pernah bercita-cita menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri? Oh, jelas tidak. Saya nggak pernah punya cita-cita bergabung di pemerintah. Saya juga waktu kecil tuh bisa dibilang aneh kalau setiap kali saya ditanya pertanyaan itu, karena saya sebenarnya nggak punya cita-cita yang spesifik atau konkret gitu. Cita-cita saya tuh saya selalu memikirnya apa yang di depan saya aja gitu. Saya kepengen mungkin menjadi yang terbaik dari apa yang ada di depan saya. Waktu sekolah ya udah dapetin angka, atau mungkin aktivitas-aktivitas ekskul yang saya sukai gitu. Waktu kuliah ya mungkin passion saya di satu bidang pembelajaran gitu. Jadi terus terang, walaupun jawabannya sedikit mengecewakan, itu saya nggak pernah punya cita-cita yang konkret. Tapi saya selalu kepengen menjadi yang terbaik di bidang apapun gitu loh. Jadi saya waktu kecil lumayan kompetitif gitu. Nggak mau kalah gitu lah. Saya kira itu kata kuncinya Pak Menteri. Tidak perlu spesifik, tapi perlu konkret. Iya. Ya, itu kira-kira secara personal Pak Menteri. Kita melangkah ke soal ini. Hari Jumat masalahnya Pak Menteri, teman-teman di Indonesia Timur agak kasih waktunya. Soal kampus Merdeka ini Pak Menteri. Mas Menteri, saya mohon maaf, ini kebiasaan saya. Mas Menteri, saya akan masuk ke soal hot issue di dunia pendidikan tinggi,
yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Bisakah Mas Menteri kembali untuk berbagi dengan FDTI kenapa program ini diluncurkan dan bagaimana suasana kelas dan pembelajaran yang seharusnya terjadi di perguruan tinggi, Mas Menteri? Ya, program ini diluncurkan karena kita membutuhkan, maaf, bisa dengar suara saya? Iya, bisa, jelas Pak Mas Menteri. Kita terus terang, Mas Zakir nggak apa-apa ya bilangnya. Siap. Ya. Kita membutuhkan gebrakan di perguruan tinggi kita. Kita membutuhkan gebrakan perubahan yang positif. Kampus Merdeka itu kan suatu metode atau suatu filsafat. Ada banyak sekali turunan-turunannya, kebijakannya, dan program-programnya yang akan terus bergulir. Jadi ini bukan sesuatu yang statis. Ini akan terus berkembang, program-program dari pemerintah. Tapi yang terpenting itu bukan dari pemerintah pusat, Mas Aki. Yang terpenting adalah apa yang dilakukan masing-masing rektor dan masing-masing dosen dan masing-masing dekan secara independen untuk melaksanakan filsafat Kampus Merdeka ini. Gitu. Saya tugas utamanya adalah melepaskan rantai-rantai birokrasi agar pada saat kita mendorong semua fakultas dan lain untuk berubah menjadi filsafat Kampus Merdeka, bahwa mereka tidak ada alasan bilang, oh tapi nggak bisa karena aturan karir saya seperti ini, aturan akreditasi seperti ini, ketentuan anggaran seperti ini. Jadi saya ini sedang menghilangkan alasan-alasan ini, Mas Ake. Ya. Alasan-alasan excuse ini sedang dihilangkan satu persatu sehingga para dekan, para rektor, para dosen dan juga para mahasiswa bisa mengambil langkah-langkah independen untuk menggerakkan dirinya menuju kepada Kampus Merdeka. Termasuk rantai-rantai administrasi yang selama ini terkendala kita harus diupload, Mas Menteri ya? Banyak. Kendalanya bukan cuma itu saja, berbagai macam kendala. Tentunya nggak semuanya bisa serentak ya. Ini akan makan waktu. Selama 4-5 tahun ke depan ini akan secara sistematis semakin kami tingkatkan level flexibility, tapi akuntabilitas juga ditingkatkan. Yes. Jangan lupa. Jadi bukan hanya fleksibilitas, tapi akuntabilitas juga ditingkatkan. Nah, ini kan pertanyaannya ujung-ujungnya ini kelihatannya seperti apa di kelas, iya kan? Iya. Kita membicarakan filsafat Kampus Merdeka, kita bicara mengenai program-program, tapi ujung-ujungnya di akhir daripada perjalanan ini kan harus terlihat perubahan yang terjadi di dalam kampus itu seperti apa, anak itu belajar, mahasiswa itu belajar itu seperti apa, iya kan? Yes. Dan ini sebenarnya jauh lebih mudah untuk dijawab, karena yang ini saya sudah jelas di otak saya seperti apa. Caranya mencapai itu ada macam-macam. Tapi saya kasih tahu dulu ya, ujungnya seperti apa. Iya. Saya impiannya, Mas Zakir, adalah anak-anak, kalau saya masuk ke dalam kampus, dan saya misalnya masuk ke dalam suatu kelas, tidak lagi dosennya di depan, anak-anaknya duduk berbaris-baris mendengarkan dosen. Yang saya impikan adalah, saya misalnya berkunjung nih ke dalam satu kelas. Masing-masing mahasiswa sudah berkumpul dalam grup-grup kecil sedang mengerjakan proyek bersama. Dan dosen beserta asistennya sedang berputar-putar ke masing-masing grup, memberikan kritikan, memberikan diskusi, menjawab pertanyaan secara kolaboratif sebagai fasilitator pembelajaran yang sedang terjadi. Tapi anak-anak ini berkolaborasi dengan tim-tim mengerjakan proyek ini. Saya tidak peduli proyek ini mata pelajarannya ilmu teknik, filsafat, matematik, mau seteoritis apa, mau sepraktis apa, mau dari vokasi sampai theoretical physics. Saya ingin melihat kampus yang berpartisipasi, di mana anak-anaknya berpartisipasi dan terlibat di dalam kelas itu, bukan pasif mendengar. Senario kedua, Mas Zakir, saya masuk ke dalam kelas dan yang saya lihat adalah
anak-anak sedang berdebat, berdiskusi. Iya, mereka mungkin duduk di tempatnya mahasiswa, dosen mungkin sedang berbicara. Tapi yang lebih banyak bicara itu mahasiswa. Mereka yang lebih banyak berdebat berapa, dan yang lebih banyak bertanya adalah dosen. Ya, jadinya itu sebenarnya yang kita inginkan. Apalagi, dan ketiga, saya ingin pada saat masuk ke situ jangan cuma dosen sama asisten yang ada, tiba-tiba ada tamu dari industri yang datang, ada praktisi dari luar yang sedang mengajar, ada ada expert dari bidang tertentu yang datang mengevaluasi proyek mereka, agar ada pihak ketiga yang melakukan cross check untuk memberikan insight, memberikan panduan kepada mahasiswa itu. Jadi itu 3 hal yang saya ingin lihat di dalam kelas. 1, project base. Kedua, team base, project base. Kedua, case study atau debat, seminar, participatory, ya. Bukan pasif, tapi lebih banyak ngomong mahasiswanya. Berarti kelas ruang ini Pak Menteri harus diubah menjadi seperti co-working space. Enggak usah. Lebih asik. Enggak usah. Iya, kalau keren itu sih masalah fisik aja ya. Oke, siap. Dibuat kayak co-working space, itu masalah estetika. Siap. Banyak orang yang mengira kayak kantor-kantor sekarang, oh ya, kalau saya bikin kantor saya kayak kantornya Google, itu pasti orang lebih inovatif. Itu salah. Iya. Yang bikin orang lebih inovatif adalah cara bekerja. Jadi kalau analoginya di kampus adalah dosennya mau nggak berubah? Ya. Dosennya mau nggak mengubah pola pembelajaran daripada mata kuliah dia? Dia mau nggak merombak kurikulumnya untuk menjadikan project base? Salah satu angkanya bagian project base. Dia mau merubah nggak lecture menjadi case study? Gitu. Dia mau merubah nggak bahwa bukan dia saja yang mengajar, tapi orang-orang dari luar juga bantu mengajar dan menilai pekerjaan mahasiswanya. Gitu. Ya, Mas Menteri, dalam salah satu program Kampus Merdeka itu kan ada soal magang. Ya, program magang ini untuk meningkatkan skill. Inspirasi apa yang diperoleh, apa yang diinginkan, inspirasi apa yang diinginkan diperoleh oleh mahasiswa dengan melakukan kegiatan magang ini, Pak Menteri? Sebenarnya jawabannya sangat sederhana, Mas Zakir. Iya. Bagaimana kita mau, ekspektasi kita adalah anak-anak kita pada saat keluar daripada kampus dan masuk ke dunia yang nyata, masuk ke dalam lautan yang terbuka, dia bisa berenang. Tapi kalau anak-anak kita semuanya dilatih di kolam renang saja dan tidak dilatih di lautan terbuka, bagaimana kita bisa menjamin dia bisa berenang? Konsep magang, konsep semester di luar kampus, itu sebenarnya untuk menjawab tantangan itu. Yang saat ini secara universal, Mas Zakir, semua perusahaan-perusahaan dan industri-industri terbaik yang saya sudah diskusi, semuanya bilangnya sama. Anak-anak lulusan terbaik perguruan tinggi Indonesia itu sangat pintar-pintar, tetapi sangat sulit untuk menjadi produktif di dunia pekerjaan. Perlu ada masa orientasi, kadang-kadang 1 tahun, mungkin 2 tahun. Soft skill-nya belum kuat. Dia belum tahu cara bekerja sama secara tim. Dia belum tahu mekanisme meeting itu seperti apa sih. Gimana menjalankan dan menjadi efektif dalam suatu meeting. Bagaimana cara menggunakan email secara efektif untuk berkolaborasi. Menggunakan tool-tool planning, kalender, dan lain-lain. Ya, jadinya pintar dan produktif itu 2 hal yang berbeda, Mas. Ya. Nah, maksudnya dengan program magang ini, maksudnya dengan bukan cuma magang di industri ya, bisa magang di research project, bisa magang di NGO non-profit, bisa dan juga bisa bukan magang, bisa juga exchange dengan universitas lain. Yang penting keluar dari kolam renang, Mas Zakir. Ya. Keluar dari kolam renang, masuk ke lautan yang terbuka, belajar beradaptasi, belajar membangun hubungan network untuk periode yang lebih lama. Nggak bisa itu cuma 1 bulan, 2 bulan. Baru merasa nyaman di dalam air itu 1-2 bulan. Untuk bisa benar-benar melakukan transformasi diri itu membutuhkan minimal 1 semester, 5-6 bulan.
untuk benar-benar berdampak kepada diri. Bisa menginternalisasi dalam dirinya, Mas Menteri ya. Betul. Jadinya bukan inspirasi sebenarnya. Inspirasi itu sangat baik kalau dapat inspirasi mahasiswanya. Yang lebih penting lagi adalah dapat pengalaman. Dapat pengalaman beradaptasi. Keluar dari zona nyaman sehingga membangun otot resiliensi mahasiswa itu. Oh, dunia kayak gini ya. Oke, berarti ada hal-hal yang berbeda yang harus saya pelajari. Bukan hanya harus dapat IPK 4,0. Ada hal-hal lain yang harus saya pelajari gitu. Atau enggak pada kaget semua Mas Zakir. Pas mereka lompat ke dunia itu mereka banyak yang kaget. Dan itu tidak fair, tidak adil untuk mahasiswa dan kita tidak mempersiapkan mereka dulu sebelum mereka keluar ke lautan terbuka. Ya. Mas Menteri, dalam program Kampus Merdeka juga ada program kewirausahaan. Mas Menteri adalah sosok wirausahawan yang berhasil mengembangkan Dekakorn. Perusahaannya malah memiliki valuasi di atas 10 miliar dolar. Mungkinkah program kewirausahaan dalam Kampus Merdeka ini mencetak perusahaan unicorn, Dekakorn atau hektokorn? Harapan saya sangat berharap akan ada Dekakorn, unicorn generasi berikutnya dan pasti ada itu keluar dari situ. Tapi saya ingin ucapkan satu hal, bahwa yang namanya kewirausahaan itu adalah suatu energi, suatu spirit. Waktu saya pertama memulai bisnis saya sama sekali tidak memikirkan saya ingin bikin suatu perusahaan unicorn. Saya sama sekali tidak memikirkan mau bikin perusahaan sebesar itu. Saya hanya ingin memecahkan suatu masalah yang skalanya sangat besar masalah tersebut gitu. Jadi kebanyakan perusahaan yang spiritnya itu ya Pak Menteri ya, spiritnya memecahkan masalah ya. Betul, jarang sekali orang kepengen bikin unicorn akhirnya berhasil membikin unicorn. Kebanyakan yang membuat unicorn itu nggak sengaja karena dia obses mengenai memecahkan suatu masalah. Ini mulai nyambung nih sama otak engineering kan. Sama gitu, sama filsafat engineering. Kalau kita sebagai sektor engineering itu sama, core-nya adalah problem solving dulu. Kalau kita bisa memecahkan suatu masalah yang besar, otomatis solusinya kalau efektif itu akan jalan di pasar. Gitu. Kuncinya adalah di pemecahan permasalahannya. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak muda, kalau Anda nyarinya kepengen bikin unicorn, Anda sudah gagal duluan. Kuncinya adalah Anda obses apa enggak sama suatu masalah. Dan apa yang Anda akan lakukan untuk memecahkan masalah itu. Itu yang namanya entrepreneurship. Yes. Itu yang namanya kewirausahaan. Bukan kemauan jadi kaya. Ya. Gak ada gunanya. Kalau maunya cuma mau jadi kaya atau apa, ya nggak bakal jadi entrepreneur itu namanya. Yang menggerakkan entrepreneur itu adalah kemauan dia untuk membangun suatu solusi yang kalau dia nggak lakuin dia nggak bisa hidup gitu loh. Saya harus mecahin masalah ini. Itu baru jadi besar. Gitu. Jadinya kewirausahaan ini bukan masalah unicorn, dekakorn, bikin ini yang berikutnya, bukan. Kewirausahaan adalah kemandirian seorang anak muda untuk menjadikan mimpinya realita, sesuatu yang dia inginkan. Tidak harus di dunia sektor bisnis. Bisa saja di dunia nirlaba, itu juga kewirausahaan. Dia bisa masuk ke dalam satu perusahaan dan menciptakan produk atau layanan baru dalam perusahaan, itu juga kewirausahaan. Spiritnya Mas Zakir, yang penting. Kalau begitu Mas Menteri, apa key success factor-nya yang Mas Menteri terapkan dalam membangun perusahaan hingga menjadi Dekakorn? Ya, tadi yang satu, jangan ngincer jadi unicorn dulu. Ya. Itu dulu. Ngincernya permasalahan. Yang kedua, niatnya Pak Menteri ya. Iya. Nawaitunya dulu diperbaiki ya. Iya. Yang kedua, tim. Jangan pernah mengira sukses Anda itu hasil dari keringat Anda sendiri. Ya, ya. Tidak ada apapun yang bisa dicapai, apalagi di dunia sekarang ya, di mana sektor digital sudah menjadi sebegitu besar, tanpa punya tim yang hebat, tanpa ada kepercayaan dan hubungan yang erat
secara emosional dan profesional dengan tim Anda. Jadi itu kemampuan kita berkolaborasi dengan tim, berkomunikasi tanpa berantem, itu merupakan faktor utama kesuksesan apapun. Apalagi di kewirausahaan. Jadinya punya tim yang hebat, tim yang saling membantu gotong royong, dan punya kepercayaan itu luar biasa. Faktor sukses terpenting mungkin itu. Tim. Jadi dua faktor yang disampaikan Mas Menteri, niat dan tim. Niat tim. Dan yang ketiga, kejujuran kepada diri sendiri. Kebanyakan startup, kebanyakan bisnis-bisnis yang dimulai sama orang itu banyak yang gagal karena si pendirinya maunya percaya sama opini dirinya saja. Dan banyak orang yang mungkin sangat care sama dia, memberikan rekomendasi atau memberikan kritik, tapi dia tidak mau mendengar kritik itu. Jadinya kemampuan si pendiri untuk mendengar kritik itu sangat penting. Itu kan namanya critical thinking. Dia bisa tidak reaktif, dia bisa mendengarkan opini orang, menyerap apa yang penting, menyerap yang tidak penting, tapi dia terbuka gitu. Jadi kalau kita tidak mau mendengar, pendiri itu tidak mungkin bisa sukses. Kita harus mendengar customer kita, kita harus mendengar partner kita, dan lain-lain. Kemampuan itu sangat penting. Jadi itu 3 faktor. Siap. Jadi niat, tim, jujur dan ikhlas. Nah, itu kata kunci dari Mas Menteri. Kita kembali ke kampus Mas Menteri. Selama masa pandemi ini, banyak kampus yang terlibat langsung dalam pemutusan rantai COVID-19 dengan menerjunkan banyak sekali relawan mahasiswa. Ini sesuai edaran juga dari Kemendikbud, ini diarahkan untuk sebagai implementasi kampus merdeka dalam program kemanusiaan. Ya, bagaimana pendapat Mas Menteri menyambung hal ini? Terkadang dalam kegiatan kerelawanan seperti yang saya sebutkan di awal tadi soal administrasi Mas Menteri, seperti harus ada perjanjian kerjasama dengan mitra, berita acara kegiatan, padahal di masa pandemi ini tidak sempat dibuat atau bahkan secara alasan etika tidak bisa dibuat gitu. Mohon komentar Mas Menteri mengenai syarat-syarat administratif pelaksanaan kampus merdeka yang terkadang memerlukan bukti kertas dan mungkin tidak mudah diperoleh apalagi di masa pandemi atau bencana kemanusiaan yang lainnya. Apa solusinya Mas Menteri? Ya, ini merupakan pertanyaan yang lumayan sulit. Ya. Karena di satu sisi kita ingin memberikan kesempatan dan terbanyak untuk melakukan berbagai macam proyek kemanusiaan yang akan kita dukung 100% dari Dikti. Saya sama Pak Nizam, ini merupakan suatu hal yang menurut kita bisa mentransformasi generasi muda kita dari sisi bukan hanya kemampuan kompetensi, tapi juga karakter. Yeah. Tetapi bayangkan kalau kita melaksanakan program ini, lalu terlihat banyak sekali program yang abal-abal, yang tiba-tiba dapat kredit, yang tiba-tiba merusak reputasi dari program semua kampus merdeka, lalu apa? Gitu. Bisa runtuh semua rencana kita yang walaupun ideal. Makanya akuntabilitas itu masih penting. Ya. Mungkin format pelaporannya dan lain-lain itu bisa kita sederhanakan, bisa kita bantu. Tapi tentunya di situasi di mana masih banyak sekali pihak bermain dalam hal seperti ini, kita harus memastikan ada akuntabilitas. Baik itu dalam bukti dari pihak ketiganya, apa aktivitasnya, formatnya, kriteria, proyeknya seperti apa, itu harus ada, Mas Zakir. Mohon maaf, kalau kita semuanya dalam suatu masyarakat yang full trust, itu mungkin bisa tercapai. Tapi saya rasa Mas Zakir sama semua teman-teman masih butuh perjuangan, Mas kita Menteri. Belum sampai ke situ. belum bisa semuanya trust based. Yeah. Walaupun itu ideal ya, saya impian saya itu menjadi itu. Tapi harus ada accountability-nya karena itu tidak adil bagi yang benar-beneran mengerjakan proyek dengan kerja keras. Yeah. Kalau teman-temannya dia yang nggak melakukan apa-apa dapat kredit yang sama. Iya, betul Mas Menteri. Selanjutnya Mas Menteri, pandemi ini membuat kita semua bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Artinya membuat kita semua ini mau tidak mau beradaptasi dengan dunia IT. Terkait dengan ini,
bagaimana sebenarnya kesiapan infrastruktur terkait IT ini dalam kegiatan mendukung kampus Merdeka, Mas Menteri? Ya, Merdeka Belajar, apalagi dalam masa new normal ini. Kira-kira apa yang perlu disiapkan kami pengajar dan kampus terkhusus di bidang engineering seperti di saat-saat sekarang ini, Pak Menteri, soal IT? Pertama harus disebut bahwa ada universitas-universitas yang di daerah-daerah yang lebih luar yang memang punya kesulitan untuk mengakses internet yang stabil dan juga perangkat-perangkat IT yang layak. Tapi kalau kita berbicara di bidang engineering ya, dan bisa dibilang mayoritas perangkat-perangkat equipment-nya itu sudah ada untuk mengakses digital kurikulum, digital content dan lain-lain. Tapi terutama di perguruan tinggi ya, kalau memang di dasar dan menengah, sekolah dasar dan menengah, memang perangkat dan akses ke internet itu menjadi yang terpenting. Tapi untuk perguruan tinggi, menurut saya persiapan masalah prasarana itu malah lebih mudah diselesaikan. Yang lebih sulit lagi adalah perangkat manusianya. Itu yang harusnya diutamakan. Perangkat manusia itu maksudnya apa? Kalau kita maju ke dalam dunia digitalisasi ini, revolusi industri 4.0, banyak yang ngomongin selalu, oh ya sarana prasarana IT, equipment, laptop, tablet, software dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bukan mengupgrade software kita, tapi mengupgrade mindset kita. Yeah. Mengupgrade mindset kita, dan ini yang saya maksudkan adalah yang dewasanya ya, bukan mahasiswanya. Mindset mahasiswa nggak pernah salah, Mas. Yeah. Tapi mindset orang dewasanya, saya, rektor, dekan, dosen, bagaimana kita bisa mengupgrade mindset kita untuk mengambil resiko, untuk mencoba hal yang baru, untuk mulai sadar bahwa yang dibutuhkan anak-anak kita ini di masa depan mereka sangat berbeda apa yang dibutuhkan kita di masa kita. Dan untuk melepaskan semua sejarah kita dididik seperti apa, kita butuh apa, itu harus dilepaskan. Dan kita harus murni memikirkan apa yang terbaik untuk mahasiswa. Pada saat perubahan mindset itu terjadi, semua ini, adaptasi ke teknologi yang baru, mencoba metode classroom yang baru, maximizing project based learning, itu secara otomatis akan keluar dari otak dosen-dosen. Paradigmanya aja yang harus diubah. Apa yang terbaik untuk mahasiswa, bukan apa yang saya proyeksikan terbaik berdasarkan sejarah saya. Iya. Gitu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau itu, dan saya rasa banyak sekali dosen penggerak yang sudah lama resah dan kepengen melakukan ini. Itu sih udah jelas. Iya. Pada saat Kampus Merdeka saya keluarkan itu, saya dapat banyak sekali berbagai macam pesan, surat-surat, dan komen-komen dari berbagai ratusan bahkan ribuan dosen yang sebenarnya ini udah lama. Tapi saya dulu selalu terhadang-hadang kalau ingin melakukan ini. Iya. Itu saya selalu bentrok dengan administrasi. Saya selalu regulasi yang menstop saya gitu. Tapi ini saatnya kita benar-benar memerdekakan kampus Indonesia dengan langkah pertama memerdekakan mindset kita dulu. Begitu. Ya. Butuh perjuangan panjang, butuh kebersamaan Pak Menteri. Kita sampai pada session terakhir ini Pak Menteri. Mas Menteri, ada pertanyaan yang mungkin nanti Mas Menteri menjelaskan panjang lebar ini. Pertanyaan terakhir saya untuk Mas Menteri ini, bagaimana sosok sarjana unggul yang akan kita siapkan dengan Kampus Merdeka ini menurut Mas Menteri ini? Prototipe sarjana yang unggul itu yang kita inginkan ke depan ini bagaimana menurut Mas Menteri? Menurut saya profil yang kita inginkan itu tidak ada bedanya sama profil yang kita tentukan untuk peta jalan pendidikan kita. Namanya profil pelajar Pancasila.
Nomor 1, integritas dan spiritualitas. Ya, keimanan pada dirinya, kepada Tuhan, dan moralitas. Itu pertama, yang paling penting. Akhlak dia itu seperti apa? Kedua, kebinekaan. Apa konsep nasionalisme dia? Apa yang menghubungkan dia dengan orang-orang yang berbeda etnisitas, berbeda agama, berbeda perspektif, dan lain-lain? Kebinekaan. Ketiga, kemandirian. Apakah dia seorang yang bisa belajar seumur hidup? Apakah dia tidak harus didorong terus untuk mengambil inisiatif, tapi dia secara mandiri bisa mengambil inisiatif? Apakah dia orangnya rasa ingin tahunya tinggi sehingga dia mencari ilmu secara otomatis dengan dirinya? Ya, itu kemandirian. Keempat, gotong royong. Kemampuan dia bekerja dalam suatu tim, kemampuan dia menolong sesama, seberapa efektif skill-skill kolaborasi dia, ya. Apakah dia bisa berkomunikasi dengan efektif untuk bekerja dalam tim? Keempat, kelima, bernalar kritis. Apakah dia bisa secara kritis menginterpretasi informasi? Bukan informasi yang dia punya di otak dia yang penting. Apa yang dia bisa lakukan dengan informasi itu? Itu yang terpenting. Apakah dia bisa memecahkan masalah? Dia punya insting untuk memecahkan masalah? Apa tidak? Ya, seberapa kuantitatif cara pemikiran dia? Ya, seberapa terstruktur pola pikir dia? Ya, sehingga dia bisa melihat semua masalah, semua isu, semua berita secara kritis. Dan yang keenam adalah kreativitas. Ini adalah kemampuan beradaptasi, kemampuan berkreasi, kemampuan untuk membuat sesuatu. Bukan hanya mengerjakan sesuatu, tapi untuk membuat sesuatu. Dan kemampuan untuk tidak selalu diberikan jawabannya atau arahnya. Dia bisa menemukan jalannya sendiri. Itu yang kita maksudkan dengan kreativitas. 6 profil pelajar Pancasila ini adalah ideal lulusan sarjana kita. Juga lulusan ideal SMA kita. Nggak ada bedanya. Ini adalah profil yang kita inginkan. Karena ini profil yang dibutuhkan negara kita di masa depan. Karena masa depan kita akan dari sisi ekonomi akan berubah selalu secara cepat. Setiap 10 tahun akan berubah sektor-sektor kita. Digitalisasi akan mempercepat, mengakselerasi perubahan itu. Dan yang terpenting bukan orang ini mengerti bidang apa. Yang terpenting apakah orang ini, anak muda ini punya kemampuan dan kemauan untuk terus belajar seumur hidup, untuk terus beradaptasi dan berubah sesuai dengan akselerasi perubahan ekonomi. Jadi kuncinya itu adaptif, kreatif, kolaboratif, terbuka. Nggak ke-hack terus sama informasi, sama fake news. Nggak ke-hack sama orang-orang lain, grup-grup lain. Dia punya kemandirian, bukan hanya dari sisi kompetensi kemandirian, tapi kemandirian berpikir. Itu hal-hal yang akan menjadi survival toolkit-nya mahasiswa kita di era baru kita. Iya, Bapak Ibu, mari kita lahirkan profil pelajar mahasiswa Pancasila melalui program Kampus Merdeka. Dengan memiliki integritas dan spiritualitas, kebinekaan, kemandirian dengan keinginan sebagai pembelajar sepanjang hayat, jiwa gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Sebelum kita akhiri Mas Menteri, sekarang saya kasih merdeka Mas Menteri untuk menyampaikan apa yang belum disampaikan Mas Menteri di Forum Dekan Teknik Indonesia ini. Saya rasa sudah saya sampaikan semuanya Mas Zakir. Cuman saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi untuk mengundang saya di acara ini. Ini akan engineering itu adalah fondasi ya dari pemikiran bernalar kritis untuk membangun apapun, membangun dunia fisik maupun membangun dunia maya. Jadinya
Ini merupakan suatu grup yang sangat penting. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini tidak mengambil kesempatan ini untuk memerdekakan otak-otak mahasiswa kita dengan merubah pola-pola yang sudah ada, itu masa depan kita itu nggak akan tercapai masa depan yang kita inginkan, SDM maju kita. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu untuk menjadi rektor-rektor penggerak, dekan-dekan penggerak di masing-masing universitas untuk mewujudkan kampus merdeka demi mahasiswa kita, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Menteri. Ini Pak Dirjen ini ketua umum kami ini setiap saat di grup-grup ini setiap hari mendorong terus kita ini untuk terus berubah, beradaptasi dengan situasi ini. Tapi sebelum saya mengembalikan ke Prof. Nizam, karena Prof. Ngakang dari Bali dan Prof. Ari dari Riau di acara-acara sebelumnya selalu ada pantun, maka kali ini saya akan menutup acara ini juga dengan pantun. Saya mohon maaf Bapak Ibu yang hadir, baik yang menonton di YouTube maupun di Zoom ini, karena waktu rekan-rekan kita di Indonesia Timur sudah hampir memasuki waktu salat Jumat, maka saya akan mengakhiri dengan memberi pantun ke Pak Menteri. Mas Menteri, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, pembahasan ini hanya berlalu kalau tidak ada pembuktian. Hidup ini adalah karunia, karena hidup penuh cinta. Karya Indonesia di mata dunia, kalau kampus merdeka bisa tercipta. Kain sutra dipenuhi motif, sudah disulam, sudah dikirim. Pendidikan kita makin inovatif, karena menterinya Mas Nadiem Makarim. Demikian tugas saya sebagai moderator, amanah dari Prof. Nizam sebagai mentor saya selama ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Prof. Nizam untuk menutup acara ini. Silakan Prof. Terima kasih Zakir, terima kasih Mas Menteri. Hari yang sangat membahagiakan kita semua, dan banyak sekali tadi kita dapatkan dari sumber pertamanya, mata air kita bersama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi mata air bagi bangsa dan negara untuk membangun negeri yang jaya. Untuk mengakhiri acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Padaku Negeri. Kami persilahkan operator untuk menyanyikannya. Jangan lupa pekan depan kita jumpa lagi dalam seri berikutnya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mas Menteri, Pak Dirjen, moderator, para dekan, dan hadirin sekalian. Alhamdulillah hari ini acara kita sangat sukses dan berkah. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Forum Dekan Teknik Indonesia terkait Merdeka Belajar telah melakukan perjanjian kerjasama dan peluncuran Merdeka Belajar pada tanggal 14 Maret 2020 di Makassar. Nah, untuk itu yang penting sekarang adalah engineering in action. Kita semua di bawah arahan Ketua Umum FDTI Prof. Nizam yang juga PLT Dirjen Dikti akan segera mengimplementasikan apa yang telah kita sepakati. Sekali lagi, atas nama Forum Dekan Teknik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen, Mas Menteri, Pak Moderator yang sangat luar biasa. Kemudian dari Universitas Riau, ini juga akan kita lakukan di setiap pertemuan inovasi-inovasi karya teknologi. Yang kalau kita presentasi ya, karya daripada dekan-dekan teknik Indonesia atau Fakultas Teknik Indonesia sangat luar biasa. Mohon maaf atas segala kekeliruan, apapun itu, semua yang kita lakukan adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Bersama kita bisa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih semuanya. Sehat semuanya. Siap. Makasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah sudah mau masuk zuhur. Sekali lagi atas nama FDTI, panitia, moderator, Pak Dirjen, kalau ada yang kurang, itu di luar kendali kami, tapi apapun itu kita akan terima kasih Prof. Nizam, Pak Sekjen, dan pengurus FDTI atas kepercayaannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan tadi. Luar biasa. Dari anak muda untuk anak muda. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Prof, Pak Dirjen, Pak Sekjen. Kapan ngopi virtual, Prof? Syukuran, Prof. Mungkin saya sampaikan juga ke teman-teman, hari ini kita merayakan 100 tahun Teknik Teknik Indonesia. Tampil itu yang saat peluncuran Merdeka Belajar. Ya, insya Allah. Hari ini kita memperingati 100 tahun pendidikan tinggi teknik di Indonesia. Jadi ini adalah hari yang sangat penting. Oh gitu, Prof. Waduh. Di teknik di tanah air tercinta kita ini. Jadi di teman-teman di Bandung, di ITB yang menyelenggarakan acara tersebut tanggal 3 Juli. 3 Juli hari ini ya? Pas hari ini, Prof. Ya. Ya, betul. Ya, mari kita rayakan bersama dengan mensyukuri dan membulatkan tekad kita untuk membangun negeri. Kita jadikan pendidikan tinggi teknik sebagai tulang punggung pembangunan bangsa dan negara, membangun kedaulatan teknologi kita, dan membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia Jaya. Bismillah. Terima kasih. Bismillah, Prof. Sehat selalu, Prof. Salam sehat. Terima kasih Pak Zakir. Cara kita kembalikan ke panitia, silahkan. Nah, terima kasih Pak Isradi. Ya, sampai jumpa lagi di seri berikutnya. Pak Prof. Ari ini yang menyiapkan nanti acara. Siap, Prof. Siap. Sangat banyak karya kita Pak Dirjen ya yang mesti ditampilkan. Iya, luar biasa, lebih dari 1000 karya dari Kalau misalnya boleh, Prof, itu kan karya-karya kita juga patenkan. Nah, ini kan kita ada FDTI juga. Apa ini untuk skala kecil, kalau di Dirjen skala Indonesia, kalau FDTI mungkin skala kita. Nah, itu bisa kita mungkin mengkomunikasikan Barat, Timur, Tengah untuk mengumpulkan itu, kemudian dibawa satu koordinasi sehingga nanti kita laporkan kepada Prof dan kepada Menteri bahwa ini dari FDTI gitu. Gimana kira-kira, Prof? Ya, saya rasa baik untuk kita kompilasi ya dari masing-masing fakultas karya-karya yang dihasilkan, kita profilkan dengan ya deskripsi dan foto-foto, nanti kita terbitkan baik secara elektronik maupun secara cetak
Kayaknya perlu didesain, Prof, pameran kreativitas dan inovasi lewat virtual, Prof. Ini keren kayaknya, Prof. Keren kayaknya, Prof. Saya sampaikan juga rencananya tanggal 6 besok kita akan launching virtual career fair, jadi job. Oh iya. Istilahnya ya. Alhamdulillah. Job fair tapi Pak virtual. Isradi sama kayak masker yang dibikin anak teknik industri ini, masker seumur Ya, hidup. mantap. Nah, ini bisa diisi nih. Oke, saya kira memang sesuai dengan moto dari Prof. Nizam, Engineering in Action. Semua rencana mesti harus diimplementasikan. Dan Prof. Nizam dengan arahannya bahwa kita selain misalnya lecture, juga nanti ada pengabdian masyarakat, penelitian, dan lain-lain. Semua sudah ada garis besar dan insya Allah kita akan segera merampungkan semua, termasuk pembicaraan dengan Pak Menteri ini. Kita rekam, kita akan kaji menjadi salah satu peta jalan pendidikan teknik dan profesi keteknikan di Indonesia. Oke, host, kita kembalikan, silahkan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Nih, rekor daftar itu. Terima kasih semuanya tim. Terus yang ikut meet Vicon maksimal 1.000, di YouTube juga lebih dari 1.000. Mau saya tutup roomnya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman di Ditjen Dikti, sehat selalu. Pak Zakir. Terima kasih Pak Zakir. Ya. Maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum. Saya juga mohon maaf. Sarapan. Sarap Bapak. Siap, Sarapa, siap. Amin. Din.